Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Sungguh luar biasa kasih Tuhan sungguh indah dalam setiap kehidupan kita. Mari kita mau satukan hati kita. Kita mau datang pada Tuhan. Dalam nama Yesus. Bapa di dalam surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kami datang kepadamu Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk setiap anugerah-Mu yang begitu besar dalam setiap kehidupan kami. Engkau sungguh baik dalam hidup kami Bapa. Engkau sudah mengumpulkan kami di tempat ini Tuhan. Ini bukan karena rutinitas kami, tapi semua karena anugerah-Mu yang besar dalam setiap kehidupan kami Bapa. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk memuji dan membesarkan Engkau. Biarlah kami yang membawa kelemahan Engkau kuatkan kembali. Kami yang membawa sakit penyakit Engkau sembuhkan Bapa. Terima kasih Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan sore hari ini. Berkati dari tempat yang maha tinggi. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah bersyukur dan berdoa. Amin. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kita mau bersorak-sorai. Kita mau naikkan segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kita mau bersorak bagi Tuhan. Karena Tuhan betul baik dalam kehidupan kita. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Syukur segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya.
ku menyanyi tentang Dia, haleluya. Ku bersorak tentang Dia, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa-Nya. Sekarang ku adalah ciptaan baru, dan ku hidup dalam keselamatan. Untuk mengikat, oh puji Tuhan. Haleluya, ku mau nyanyi. Haleluya, ku mau nyanyi tentang Dia, haleluya. Ku bersorak tentang Dia, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa-Nya. Sekarang ku adalah ciptaan baru, dan ku hidup dalam keselamatan. Untuk mengikat, oh puji Tuhan. Tak ada untuk mengikat, oh puji Tuhan. Jangan katakan tak ada untuk mengikat, oh puji Tuhan. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Haleluya. Kita mau masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Kita mau tinggikan Tuhan, karena kebesaran Tuhan mengatasi langit dan bumi. Kami mau bersyukur kepadamu Tuhan atas kasih setia. Kami mau bermazmur bagi nama-Mu Bapa. Kau kebenaran kami Tuhan. Dengan sukacita ku bersyukur. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Kau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan tinggikan diri-Mu, mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu, mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Saya mengundang Bapak dan Ibu yang penting berdiri. Kita mau menikmati kasih Tuhan. Katakan ku bersyukur. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Kau kebenaran
Ya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Kami mau tinggikan Kau Tuhan dan dirimu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Kami sungguh katakan, kami tinggikan Kau Tuhan. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, kami tinggikan Kau Tuhan mengatasi kebesaran-Mu Tuhan mengatasi. Sekali lagi katakan, tinggikan dirimu Tuhan. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Kemuliaan-Mu Tuhan kemuliaan-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan. Keagungan-Mu, keagungan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Kebesaran-Mu Tuhan sungguh mengatasi bumi. Haleluya, kami bersyukur, kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau Yesus. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan, Engkau Allah yang baik, Allah yang kami sembah.
puji hanya bagi-Mu Tuhan. Hormat kemuliaan bagi-Mu Yesus. Engkau dahsyat Tuhan, kasih-Mu melimpah, anugerah-Mu besar. Sungguh kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Kasih-Mu luar biasa besar. Kami sungguh rasakan kasih-Mu dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Syukur bagi-Mu Tuhan. Biarlah ini menjadi saat yang indah bagi kami Bapa. Kami mau berhadapan dengan memandang wajah-Mu Bapa. Kami mau menikmati indahnya kasih-Mu Tuhan. Kami mau menikmati hadirat-Mu Bapa. Mari kita mau katakan, saat indah ku berhadapan dengan-Mu Tuhan. Iya Yesus. Ku berhadapan dengan-Mu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa kami Tuhan erat dalam pelukan-Mu. Bawa kami erat dalam pelukan-Mu. Kami mau menikmati kasih-Mu Tuhan, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Dengan segala hadirat-Mu Tuhan kami rasakan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Amat hati kami Tuhan, inilah saat yang indah bagi kami Bapa. Saat Yesus Tuhan. Berhadapan dengan-Mu, kami mau pandang wajah-Mu Tuhan. Memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Yes Tuhan. Bawa erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan. Sungguh rasakan hadirat-Mu Bapa. Kami rindukan Engkau Bapa. Ku rindu selalu
Pujian kami, ucapan syukur, penyembahan kami ini Tuhan menjadi persembahan yang indah di hadapan Allah. Tuhan, kami mau belajar firman-Mu. Urapi kami, urapi hamba-Mu juga Tuhan. Beri kami hati yang siap ditaburi benih firman Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Kita silakan duduk. Baik, shalom, saudara kasih dalam Tuhan. Syukur kita boleh ada di tempat ini. Terima kasih buat dukungan doanya bahwa semua acara baik retreat maupun retreat Kemhan maupun retreat anak-anak kita berjalan dengan baik ya. Dan terima kasih juga buat dukungannya. Saya sempat beberapa dalam penanganan retreat Kemhan ini betul-betul memang sedikit menekan waktu yang menggunakan tenaga yang luar biasa karena perwakilan di Jogja hanya sendiri. Mereka menyerahkan ke saya mutlak untuk seluruh rangkaian dari mulai I.O. menjemputnya terus acaranya total diserahkan. Last minute sebelum berangkat mereka dikatakan, Abah puji Tuhan. Kenapa? 2 pejabat tinggi ikut hadir. Waduh. Setelah itu apa lagi? Ada beberapa hal perubahan jadwal. Api unggun kita akan hilangkan. Kalau minta wayang golek saja. Saya bersyukur punya tim yang begitu kompak sehingga mau dadakan latihan hanya sekali saja latihan. Nah saudara, tapi tekanan-tekanan berikutnya adalah diberitahu bahwa fotografernya yang dari sana, dari mantan dari Pas Pampres, tiba-tiba anaknya sakit, tensinya 3 panasnya suhunya itu 41. Jadi berangkat dah, tapi akhirnya puji Tuhan berangkat. Dan bukan itu saja, ternyata sampai baru berapa kilo dari Cawang, mobil bus salah satunya adalah mogok. Setelah itu kita mau berangkat, tiba-tiba kecelakaan. Dari saya bilang apa, kita harus bergumul. Kenapa? Ini kita sedang berperang memperankan roh sebenarnya. Kenapa kok ada masalah-masalah begini sampai di berikutnya. Dan ternyata sekarang puji Tuhan, tapi dengan sekarang kecelakaan ada pergumulan baru. Siapa yang akan urus game-nya? Karena game dan semua itu sekarang yang akan dipimpin gitu ya. Dan saudara bersyukur ternyata di antara anak-anak yang membesuk, saya bilang saya melihat ini bisa. Tak panggil, kamu bisa gak ganti Bu Sekar? Bisa, di briefing lah malam itu. Tapi sampai di sana tidak dipercaya. Kenapa? Hampir tidak dipercaya. Mosok kami orang tua-tua mau dipimpin anak-anak. Saya bilang yakinkan kepada mereka. Saya bilang ini saya yang pilih di depan Sekar. Dan Sekar briefing sampai malam. Dan mereka siap untuk melaksanakan. Jalan saudara, dan bersyukur akhirnya bisa berjalan dengan baik. Yang luar biasa adalah sebagai manusia saya juga nervous betul memang agak grogi juga. Tapi saudara rohani saya yang dari Cirebon itu selalu tahu apa yang terjadi pergumulan itu Tuhan beritahu.
Dan saya sampai di sana di Kaliurang belum bus diberitahu bahwa yang satu mogok lagi. Jadi sekarang 2 bus bermasalah. Dalam kondisi begitu tiba-tiba saudara yang di Cirebon katakan, "Abah, saya bisa telepon enggak? Tuhan memberitahu pergumulan Abah hari ini sedang begini. Sekarang ayo kita berdoa. Saya mau berdoa untuk Abah, mau masuk kamar, buka jendela, lalu kami berdoa, saya didoakan saudara. Dan dari situ ada semangat yang baru. Untuk apa? Untuk minta urapan Tuhan betul bahwa semua boleh berjalan dengan baik. Dari semua sesi yang ada 6 sesi, hanya saya berikan 1 kepada dari Jakarta, karena semuanya sesinya dari kita. Jadi dari mulai, dan mereka datang harusnya jam 6, tetapi datangnya jam setengah 9 baru nyampe. Tapi dasar tentara memang setengah 9 pun acara harus berjalan dengan baik. Datang makan, setelah makan baru ibadah. Jadi ibadah pembukaan jam 10 malam, sudah capek perjalanan, masih ibadah jam 10 malam. Yang paling berat itu adalah yang mengisi ibadah saat itu, karena itu akan menentukan ke depan. Nah, saudara dikasih dalam tapi bersyukur semua karena kasih karunia. Maka hari ini ternyata ini adalah penggenapan kita. Tema kita hari ini adalah menjadi surat pujian. Saudara, ternyata kalau kita belajar kesaksian hidup kita, orang percaya itu bukan dari sekedar berbicara khotbah, tetapi justru kesaksian hidup kita itu adalah berbicara jauh lebih banyak dari khotbah kita. Mereka sampai hari ini masih WhatsApp saya. Kenapa? Mereka berpikir bahwa yang namanya pengkhotbah setelah khotbah itu adalah biasanya pergi, gitu ya. Dan kemarin saya mengantarkan sampai mereka pergi, mereka semua begitu terharunya, dan mereka justru lebih menikmati kehadiran kami di situ, mungkin lebih dari khotbahnya. Itu yang membuat mereka terkesan sampai hari ini. Bahkan ada satu fotografernya Muslim yang tidak katakan, "Abah, saya mau kirim fotonya khusus, yang pilih foto-foto Abah semua." Memang kenapa? Seumur-umur saya baru bertemu dengan pendeta ini, oh ya dilalah pendetanya Abah. Saudara, ini menjadi satu komunikasi sehingga dikatakan di-upload di statusnya, lalu mereka dia kirim ke semua, "Kamu sudah murtad ya sekarang," gitu. Saudara, itu hal-hal yang begitu luar biasa. Nah, hari ini ternyata kita belajar bahwa untuk itu di dalam setiap kehidupan kita, tema gereja kita adalah menjadi surat pujian, dan ini tidak akan pernah habis dikhotbahkan. Berapapun kita akan mengkhotbah, tetap ada hal-hal yang bisa kita pelajari. Nah, kita akan baca kalimat yang bertulis mirip ini, yang tebal ini. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Khotbahkan yang dihidupi dan hidupi yang dikhotbahkan. Nah, kita akan belajar secara khusus hari ini dari Ibrani pasal 13 ayat 1-5, bagaimana kita menjadi surat pujian di dalam hidup ini berdasarkan kitab Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang pertama sampai ke ayat yang ke-5. Saudara, yang pertama kita akan belajar bahwa kata firman Tuhan dari ayat yang pertama mengatakan bahwa peliharalah kasih persaudaraan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kasih itu adalah menjadi satu dasar dalam kehidupan kita orang percaya. Kita percaya bahwa Yesus itu, hukum Kristen itu adalah kasih. Mengapa begitu penting dalam persaudaraan kasih? Sebab tanpa kasih persaudaraan, maka semua yang awalnya dekat seringkali terjadi pertikaian, permusuhan. Mengapa? Karena tidak ada kasih. Cuma kemudian menghasilkan konflik dan kemudian permusuhan. Begitu hilang kasih, maka hilang juga persaudaraannya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, mari kita baca kalimat yang tebal ini. 2, 3. Kasih persaudaraan itu perlu dibangun di mana? Di atas dasar kasih Kristus, bukan atas dasar kepentingan, hubungan darah daging, keselamatan etnis atau kesamaan etnis, terus kesamaan bahasa, warna kulit, atau golongan. Sebab bila itu jadi dasar kasih persaudaraan, kasih model begini tidak akan pernah bertahan lama. Kalau kita mengasihi hanya berdasarkan bentuk tubuh, hanya berdasarkan kepentingan, tidak akan bisa bertahan lama kasih itu. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, di dalam dunia kekristenan khususnya di Yunani adalah mengenal ada 4 macam kasih yang bisa dipelajari di sana. Yang pertama adalah kasih eros. Itu muncul karena ada rasa tertarik pada unsur-unsur lahiriahnya saja. Mengasihi seseorang, mengasihi sesama, mungkin karena sesuatu yang menurut daya tarik kita ini cocok buat kita. Kalau antar perempuan, antar manusia mungkin seperti cantik,
ganteng, hitam, putih, hanya berdasarkan satu, mungkin juga karena kekayaannya dan sebagainya, lesung bibitnya, sehingga banyak hal yang membuat kita ini kemudian mengasihi orang itu, begitu mencintainya. Oh, ada rasa tertarik pada orang ini. Padahal saudara, kalau unsur-unsur yang daya tarik hanya sekedar daya tarik seseorang ini untuk saling mengasihi dan mencintai, ini memang unsur dari kasih eros, hanya berdasarkan apa yang dilihat oleh mata, yang didengar mungkin oleh telinga. Sehingga kata kunci dari kasih eros ini adalah sebab atau karena. Saya mengasihi, saya mencintai karena dia cantik, saya mengasihi mungkin karena dia ganteng, saya mengasihi karena dia memiliki sesuatu kelebihan, saya tertarik sama orang itu. Nah, itulah kasih. Nah, saudara, yang kasih eros. Nah, yang kedua saudara adalah kasih filia. Kasih filia ini adalah berdasarkan ada karena hubungan pertemanan atau persahabatan yang kuat. Seseorang bersahabat dengan satu orang, ketika yang seorang kedinginan, maka kemudian dia merasa mengasihi dan kemudian memberikan jaketnya, memberikan mantelnya. Kenapa? Oh, jangan sampai dia kedinginan, saya kan sehat. Ini hanya berdasarkan kasih. Kenapa? Karena ada hubungan pertemanan atau persahabatan yang begitu kuat sehingga rela berkorban. Demi seorang sahabat rela berkorban. Tapi kasih yang seperti ini pun tidak bisa langgeng juga jaminannya. Ada orang istilah, itu dulu sahabat saya loh. Berarti dulu sahabat begitu dekat, sekarang sudah tidak lagi menjadi sahabat. Dulu waktu Jogja, wah dia kemana-mana dengan saya, sementara sekarang sudah tidak lagi. Nah, ini kasih filia. Kasih hanya berdasarkan rasa ikatan pertemanan, yang itu juga berdasarkan kepentingan. Karena yang mengikat kasih itu adalah karena atau sebab saja. Ini menjadi koreksi bagi kita hari-hari ini, dekat hari ini, kira-kira masuk kasih filia atau kasih eros. Dan yang ketiga adalah kasih storge ya. Ada karena ini karena hubungan darah. Kasih ini muncul karena ada hubungan darah atau daging, adanya pertalian darah. Mengapa lahir dari satu bapak atau satu ibu, atau mungkin masih satu klan. Kalau dari Batak mungkin satu suku ya, atau mungkin satu marga, satu klan. Untung di Jawa ada juga di Jawa, tapi di Sunda sudah hilang klannya gitu ya. Nama saya Daniel Pujarsono, anaknya nggak ada pakai nama saya belakangnya. Ya. Jadi sudah hilang betul, generasi kedua aja sudah hilang klannya, udah hilang marganya. Sementara kalau di seluruh di daerah Ibrani, maka dari mulai Adam ada catatannya di tongkat itu kelihatan sekali dari siapa turunan siapa. Sudah kita punya terah, tapi besoknya terah ketiga aja mungkin sudah nggak kenal lagi. Nah, saudara, ada kasih storge ini penting juga memang karena hubungan darah, dan ini muncul biasanya terhadap pembelaan. Kadang orang berani berkorban karena dia kenapa? Oh, ini kakak saya, oh dia adik saya. Maka itu adalah mengikat kasihnya. Lahir dari satu kandungan ibu. Kasih storge ini pun adalah kata kuncinya tetap aja sebab atau karena. Jadi saya mengasihi karena dia saudara saya mencintai karena dia sedulur saya. Kalau tidak mungkin juga tidak. Ini bagian dari kasih storge ini. Tetapi yang mau Yesus katakan dalam kasih persaudaraan adalah bagaimana yang mengikat ini, kasih yang keempat, yaitu kasih agape. Kasih agape ini adalah kasih yang rela berkorban tanpa menuntut balasan dari orang-orang yang menjadi sasaran kasih. Saudara, ketika kemarin anak-anak dari panti bernyanyi, mereka pikir tadinya mau jadi 1 lagu, 2 lagu, ternyata mereka diberi waktu 1,5 jam sampai 2 jam. Sehingga akhirnya 6 lagu plus 2 lagu tambahan. Orang-orang yang ada di sana punya inisiatif. Selain berkat yang sudah disiapkan, punya inisiatif apa? Abah boleh nggak saya taruh kotak di situ? Buat apa? Tanya dulu. Ternyata saudara, itu gaya mereka ketika mereka menyanyi lagu Batak ya. Mulai sebelum lagu Batak gitu ya. Saudara, mereka sudah berantusias memberi begitu luar biasa. Satu pemberian yang bukan berdasarkan ingin tuntutan mendapatkan apa dari orang yang diberinya. Ini adalah kasih agape, rela berkorban tanpa menuntut balasan dari orang yang menjadi sasaran kasih. Sama seperti Yesus mengasihi manusia, mengasihi kita, dia tidak perlu dan tidak meminta balasan apapun kok. Kenapa? Dan gak ada standar dari manusia yang untuk bisa dikasihi. Mengapa? Karena memang kata Tuhan, semua manusia sudah berdosa dan sudah kehilangan Allah. Kehilangan apa?
kemuliaannya. Sehingga kemudian nggak ada ini menjadi sasaran kasih, tapi Yesus mengasihinya. Bahkan dia katakan barang siapa menerimanya, diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Semua manusia, semua orang berdosa tanpa kecuali. Kalau kita mungkin Yesus mendapatkan sesuatu, apa yang bisa kita berikan kepada Tuhan? Jadi kasih agape ini adalah kasih yang sempurna, kasih yang murni, dan jenis kasih yang tidak bercacat. Saudara, ini adalah kasih walaupun, kasih meskipun. Nah, kasih agape ini tentu hanya bisa kita temukan di dalam Yesus. Di dalam Yesus inilah kita bisa mengenal dan mendapatkan kasih Allah yang terbesar, termahal, dan yang sangat sejati. Karena jelas kata firman Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Memberikan anaknya yang tunggal untuk apa? Untuk mati di kayu salib. Anak satu-satunya anak yang tunggal harus korban di kayu salib. Ini adalah bentuk kasih yang terbesar, kasih yang diberikan tulus apa adanya. Supaya apa? Supaya manusia kembali kepada Tuhan, supaya manusia kembali kepada Allah. Dan ini dicontohkan dari mana? Ketika Allah mengancam semua umat Israel mau dibunuh di padang gurun, waktu mereka membuat patung lembu tuku emas. Mereka memberontak kepada Allah dengan pemikiran yang begitu luar biasa bahwa Allah tentu sudah membunuh Musa di atas. Tapi dalam ayat 14 Keluaran 32 berkata, dan Allah menyesal bahwa dia sudah memberikan ancaman itu. Lalu Allah menyesal dan kemudian Musa berdoa, dan Allah mengampuni bangsa Israel. Hanya orang-orang yang bersalah saja yang kemudian mendapatkan penghukuman dari Tuhan. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, Allah memberikan putra tunggalnya. Ini adalah wujud dari pengorbanan yang nyata. Om Yesus mengasihi manusia tanpa meminta balasan apapun dari manusia ini. Ya, saudara perhatikan apa yang bisa diharapkan Yesus dari manusia. Sedangkan dia punya segala-galanya, tapi Yesus rela mengorbankan itu. Mengapa? Sebab kata kunci kasih agape adalah mengasihi walaupun atau mengasihi meskipun. Makanya kata Tuhan, meskipun engkau tidak setia, aku tetap setia. Gitu kan? Meskipun kadang-kadang kita berontak, tetapi Yesus tak berontak. Kalau kita baca Yesaya 65 mengatakan, sepanjang hari tanganku terulur untuk kamu. Itu adalah sesuatu yang hebat yang dari Tuhan, bahwa Allah begitu mengasihi manusia dengan mengorbankan putranya. Dia rela menderita, rela mati, saudara, dan dibangkitkan untuk apa? Untuk mengasihi Allah, untuk mengasihi manusia. Nah, saudara perhatikan, kita baca kalimat yang tebal 2-3. Allah mengasihi manusia begitu sempurna, meskipun dalam hidup manusia tidak sempurna. Allah mengasihi kita begitu sempurna meskipun hidup kita ini tidak sempurna. Ini kelebihannya. Maka orang mengatakan, oh, orang Kristen enak ya. Ya, kasih Allah itu luar biasa. Kita mendapatkan fasilitas yang begitu luar biasa dari kasih Tuhan. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, meskipun walaupun atau pada hidup manusia selalu memberontak, bahkan hidup jauh dari Tuhan, dan kadang-kadang menciptakan permusuhan dengan Allah, tetapi Allah tetap mengasihi manusia. Dibuktikan di mana? Ketika Dismas ada di kayu salib, dia sudah hampir menghadapi kematian pun, Yesus masih memberikan jaminan, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Jadi sebenarnya perhatikan, di dalam Tuhan, yang seperti apapun manusia tetap dikasihi oleh Tuhan. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, sehingga kasih persaudaraan ini juga tidak hanya bisa begitu saja. Kasih persaudaraan itu harus dibangun dan harus dipelihara di atas dasar kasih Kristus. Kalau hanya dasarnya filia saja, tidak bisa. Kalau hanya dasarnya eros saja, tidak bisa. Kalau dasarnya storgi saja, tidak bisa. Makanya banyak antar keluarga juga berantem. Banyak antar keluarga juga akhirnya menjadi renggang. Hanya masalah kekurangan warisan, perbedaan pembagian saja. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, mari kita baca berikutnya kalimat yang bertebal ini 2-3. Hanya dengan belajar dari kasih Kristus, persaudaraan itu akan tetap bertahan dalam perjalanan waktu.
Kebalikannya adalah persaudaraan akan berubah jadi pertikaian dan permusuhan kalau tidak didasarkan oleh kasih Kristus. Saudara belajar dari kasih Kristus mengapa? Kasih walaupun, kasih meskipun. Sebab kita menyadari semakin dekat seseorang berkenalan, semakin mengenal orang satu dengan yang lain, maka akan semakin mengerti kelemahan orang itu. Sehingga kalau kita tidak ada dasar kasihnya, orang bisa beralih dari kelebihan, kemudian mengasihi dengan karena melihat dari kekurangannya, dan akhirnya memunculkan kebencian. Ada seorang yang dari biro pertahanan, duduknya di belakang terus. Lalu setelah saya mengisi pertama, kedua, yang ketiga dia mendatangi saya. Dia bilang, "Abah, ada apa? Saya tidak menyangka." Tidak menyangka apa Bapak? Ternyata Abah menguasai komunikasi massa. Loh, saya tidak ngerti. Yang kedua, saya juga tidak menyangka kalau Abah menguasai 8 tahap komunikasi massa. Dari mana saya Bapak tahu? Saya aja nggak ngerti teorinya. Jadi ternyata orang itu kalau demikian berarti sebelumnya mereka meragukan. Ada kalimat ternyata Bapak itu. Dan sebelumnya kan melihat tampang wajahnya meragukan gitu ya. Kita anak sama ketika anak-anak suruh pimpin game itu awalnya, tapi setelah itu mereka senang sekali, terhibur. Nah, saudara dikasih dalam, makanya kita belajar dari situ. Nah, jadi yang kasih dalam Tuhan, mari kita belajar bahwa kasih eros, kasih philia maupun kasih storge ini hanya dapat bertahan jika dibangun di atas dasar kasih Kristus. Sebab kalau kita hanya berdasarkan kepada fisik saja seperti kasih eros, hanya mungkin karena fisiknya saja, kecantikannya saja yang membuat kita senang. 20 tahun yang akan datang, 30 tahun yang akan datang, pasti ada kalimat, ini sepertinya dulunya orangnya cantik loh. Kapan? Dulunya cantik, sekarang sudah kasih kelihatan cantik, berarti cantiknya dulu. Ya, kalau kita hanya berdasarkan mungkin hanya kegantengan saja, belum tentu. Nah, suatu kali orang akan berubah. Yang kedua, ini sudah perhatikan, kasih apa lagi? Kasih kalau mengatakan hanya persaudaraan, persahabatan, seperti kasih philia, akan bisa hilang juga. Apalagi hanya berdasarkan juga dengan kasih yang hanya sekedar kasih berdasarkan kasih storge, kasih dari hubungan darah saja. Saudara, maka itu tetap harus dasari adalah dengan hubungan kasih. Yang kedua, firman Tuhan mengajarkan kepada kita dari Ibrani 13 bagaimana kita menjadi surat pujian. Selain kita harus memahami atau memiliki kasih persaudaraan, yang kedua adalah hidup menjadi berkat. Ayat yang kedua Ibrani pasal 13, mari kita baca 2-3. Janganlah kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu. Saya dapat rahasia ini luar biasa loh. Saya berpikir kenapa ya orang-orang kalau saya kunjungan keluar Jawa, kok mereka begitu antusias loh ya. Ada yang menjemput, ada yang menyiapkan makannya, mereka membagi jadwal siapa yang makan pagi ini. Ketika saya bertemunya hanya pas ibadah saya saja, semua jemaat itu datang membawa makanan yang akhirnya saya tidak makan, blenger kata orang Jawa. Lalu kemudian semua ngajak, ayo mampir ke tempat saya. Kenapa? Karena ada rahasia besar ternyata. Ketika kita memperhatikan musafir, memperhatikan orang yang sedang dalam perjalanan, memperhatikan orang yang kemudian berkunjung, kemudian kita layani dengan baik, Alkitab mencatat bahwa beberapa orang dengan tidak diketahuinya, ia telah menjamu malaikat-malaikat. Nyuguhin tamu orang yang sedang kelaparan, nyuguhin orang yang sedang membutuhkan, bahkan orang yang akan berbuat baik di lingkungan di situ. Siapapun kita, ternyata kalau lihat ayat ini, kita sedang menjamu malaikat. Kita nggak bisa melihatnya, tapi ada satu penghargaan yang luar biasa dari Tuhan. Mungkin tidak seberapa. Makanya kemarin saya bilang, kok bisa orang antusias ya? Sampai-sampai ketika di Lamongan, di Manado, orang, Abah saya lagi masakan ini buat Abah. Abah saya masak ini buat Abah, benar-benar satu meja besar, saya telepon, bantuin saya ini nyicipin makanan. Mereka antusias, mengapa? Karena mereka memahami bahwa dengan menjamu orang itu, maka dia sedang menjamu malaikat-malaikat.
Ini yang luar biasa. Makanya mengajarkan dari sini untuk kita bisa beramal, memberikan menjadi berkat bagi orang lain. Sebab berkat yang kita terima pasti juga diinginkan oleh Tuhan untuk kemudian menjadi berkat lagi bagi yang lain. Ini rahasia besar untuk bisa menjadi surat pujian. Di gereja-gereja tertentu ada yang namanya hospitality ya. Untuk kemudian bagaimana ada siapapun yang bisa membantu untuk mengelola hal demikian. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, kenapa ayat ini begitu penting? Dalam berita kita menjadi surat pujian, bahwa hidup kita tidak hanya berorientasi kepada diri sendiri, tapi kita juga harus berorientasi kepada orang lain. Yesus mengajarkannya, apapun juga yang orang lain ingin perbuat kepadamu, perbuatlah itu kepada mereka. Lakukan dulu kepada mereka. Waktu mereka datang survei di sini, saya berjemput, saya antar, saya ke sini. Begitu saya sampai di tempat mereka pun, waktu saya tidak ada yang jemput, mereka siap juga untuk melakukan itu. Ternyata itu bagian kalau kita ingin melanggar yang baik. Orang Hindu menyebutnya atuam asih. Orang Muslim menyebutnya fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Berlomba-lomba itu kan berarti siapa yang bisa lebih dulu berbuat baik gitu ya. Dia memberi dengan tidak mengharapkan sesuatu. Jadi dalam pemahaman yang demikian ini, yang berdasarkan bagaimana Tuhan dalam Ibrani ayat pasal 13 ayat 2, bahwa hidup orang percaya tidak boleh bertumpu pada pengharapan untuk menerima saja dari atau pada panggilan, tetapi juga kita harus berada pada panggilan untuk memberi kepada sesama. Tidak egois, saya untuk saya lagi yang dipikirkan. Kan saya belum mendapat ini, kan saya belum mendapat ini. Tidak pernah kita berpikir bagaimana kita menyenangkan orang lain, bagaimana kita bisa menyukakan orang lain. Di tengah-tengah acara retreat padatnya begitu, masih ada orang yang konsultasi, saya masih harus terima. Ketika duduk di belakang, masih ada ibu-ibu yang datang. Kenapa? Ada saudaranya yang kena santet. Saya bilang, waduh, kok bisa ya orang Kristen kena santet? Bisa nggak didoakan? Bisa. Tapi yang jadi pertanyaan adalah, kenapa ya orang Kristen kok bisa kena santet? Harusnya tidak bisa. Mengapa? Sebab roh yang ada dalam hidupnya lebih besar daripada roh yang apapun di dalam dunia. Kok bisa ya Abah? Mungkin waktu itu dia sedang jauh dari Tuhan. Bisa. Yang penting adalah bukan didoakan saja, tapi dia mau bertumbuh di dalam Tuhan. Selesai itu ada lagi. Sebenarnya saya juga butuh istirahat. Selesai wayang golek jam 11, foto-foto giliran. Teman-teman pada pulang, masih ngobrol sampai jam 00 lewat dengan ketua panitianya. Saudara perhatikan, kita ingin saja, bukan kenapa? Selagi masih ada, mereka ingin bercerita, ya kita dengarkan saja. Saudara, kita tidak bisa memberi lebih mungkin dari yang harta kita, dari apa yang kita miliki, tapi memberikan waktu, memberikan hati kita, memberikan pandangan kita, itu adalah bagian dari bagaimana kita menjadi menjadi berkat. Mungkin ketika kita sedang memberi yang seperti itu, punya pemahaman dalam ayat ini, ternyata di situ juga ada malaikat-malaikat yang sedang mengikuti kita. Bukankah begitu banyaknya malaikat yang menyertai kita di sepanjang hidup kita? Sampai adik rohani yang dari Cirebon bilang, Abah, tenang, kenapa? Saya sudah melihat sekarang ada malaikat Tuhan lebih besar yang menjaga Abah sekarang. Oh, puji Tuhan, luar biasa. Bagaimana dengan yang kemarin mau peperangan ketika waktu ke Monogiri? Lebih besar ini. Saya bilang, puji Tuhan, Tuhan memberkati acara ini. Saudara, itu peperangan dan itu luar biasa, menjadi berkat. Nah, ternyata anak rohani yang dari adik rohani yang di Cirebon, dia tidak memberikan secara materi, tapi memberikan support yang luar biasa. Nah, kita dipanggil untuk memberi bukan dari kelebihan kita, tetapi kita dipanggil memberi adalah justru dari kekurangan mungkin. Dari kita tidak bisa memberikan apa-apa. Dan Yesus memberikan contoh, seorang wanita janda yang miskin, yang tidak punya apa-apa, hanya 2 peser uang saja, di hadapan Tuhan justru itulah persembahan yang paling besar pada waktu itu. Kenapa Yesus melakukan itu? Saya yakin di antara mereka terjadi perdebatan. Ada pengagungan kepada orang-orang yang memberi persembahan lebih besar. Ada pujian kepada orang-orang yang memberikan lebih hebat secara materi. Tetapi Yesus memberi contoh. Yesus melihat betul ada seorang yang bunyinya kericik memberikannya. Menurut kamu yang mana persembahan yang paling besar? Tapi kata Yesus, menurut aku seorang janda itu. Mengapa? Karena dia memberikan semua yang dia miliki.
Dari jumlah materinya kecil, tapi dia ikhlas memberikannya. Itu yang lebih berharga di hadapan Tuhan. Dan itu kita mungkin kenapa tetangga gak bisa memberikan apa sih yang bisa diberikan. Hanya bilang senyum, halo, atau mungkin tidak pundi, itu seneng banget kan ditanya. Iya kan? Walaupun mungkin hanya, kita kan punya sebibir sama. Iya. Kalau senyum dengan cemberut itu manis mana? Apa? Manis senyum. Nah kenapa kadang kita memberi orang cemberut? Nah kalau lihat orang cemberut senang nggak? Nah, senang. Nah bagaimana orang lain juga nggak sama senang dengan kita? Lihat kita juga senyum. Maka Jimmy ini terkenal sampai Jimmy senyum karena suka tersenyum. Orang senang lihatnya, walaupun sekarang pakai masker saya lihat dia yang tersenyum juga. Nah kita belajar itu. Walaupun orang Kristen tiap hari mau hanyut terus kan jelek. Nah berilah itu, Pak. Saya nggak punya uang, beri senyum kan nggak harus bayar. Ya kan, menyapa itu udah harus bayar. Sekarang kita punya WhatsApp, punya handphone, menyapa dengan WhatsApp aja udah harus bayar sebenarnya. Saya kalau sampai malam tidurnya, sore itu udah persiapkan materi yang akan dikirim pagi hari. Padahal setiap hari saya mengirim 400 orang, 400 nomor, satu-satu dikirimnya. Saya tidak kirim langsung disebar loh. Kenapa? Sebab hari itu ada yang tidak saya kirim juga. Tiba-tiba di sini jangan dikirim, gak usah dikirim, kan saya kirim. Tapi kadang kan rata-rata sampai 400 orang. Berapa menit itu? 1 jam setiap hari. Investasi waktu untuk mengirim itu. Bagian dari siapa? Yang senang ya sudah. Tapi ternyata begitu di stop gak kirim, baru katakan, apa kok saya gak dikirim lagi? Loh kenapa? Oh ternyata ditunggu tuh. Kita perhatikan. Itu ternyata orang menunggu, walaupun mungkin tidak membalas. Tidak apa-apa, tapi kalau kita ngirim hanya untuk dibalas kan percuma saja. Iya kan? Berarti kayak balas-balasan saja. Nah, saudara perhatikan, siapa menerima berkat Tuhan? Kita bersama-sama 2, 3. Siapa menerima berkat Tuhan, ia dipanggil untuk memberi berkat pada sesamanya. Dan siapa menjadikan diri saluran berkat, percayalah bahwa Tuhan akan memberi berkat bagi dirinya. Memberi pasti diberi, namanya mempiutangi Tuhan. Ya. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, itu yang kita mau belajar ya. Jadi, nah yang berikutnya adalah menjaga dan memelihara kekudusan hidup. Ibrani pasal yang ke-13 ayat 4 kita baca 2, 3. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan penjina akan dihakimi Allah, akan dihakimi Tuhan. Bahkan di bagian lain tidak ada bagian di dalam kerajaan Allah. Nah saudara, harapan utama yang bisa dalam sebuah berlangsungkan pernikahan tentu juga adalah satu pernikahan yang kekal, yang langgeng. Tidak pernah ada janji pernikahan sampai kakek-kakek, nenek-nenek. Oh yang udah kakek nenek aja bisa berpisah kok ya. Makanya Alkitab dalam perjanjian, karena Alkitab juga apa yang sudah dipersatukan Allah tidak bisa diceraikan oleh manusia. Artinya pernikahan itu hanya maut yang bisa memisahkan. Dan itu adalah Allah ketika masuk dalam pernikahan, tentu semua punya kerinduan untuk masuk dalam keluarga yang diberkati, keluarga yang bahagia. Saudara, kita menyebutnya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah, yang tidak ada perceraian di situ. Kenapa? Karena kasihnya utuh. Kenapa ada perceraian, perpisahan? Saya yakin karena kasihnya itu tidak murni, tidak didasarkan oleh kasih Kristus. Pasti ada alasan. Pengadilan tidak akan pernah memutuskan sebuah perceraian kalau tidak ada alasan, minim 2. Berarti untuk bisa berpisah harus ada alasan. Alasannya kan pasti dibuat. Yang penting ada alasan. Kalau orang sudah ada alasan begitu, berarti apapun yang diperbuatnya sudah tidak baik lagi, tidak bisa dipandang lagi, tidak bisa dinikmati lagi. Ini yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Nah, saudara dikasih dalam, makanya di sini menjadi surat pujian. Kehidupan keluarga kita, kehidupan kita bermasyarakat itu menjadi contoh bagi yang lain. Sebab Yesus tidak pernah mendirikan agama. Yesus menyebut kita, sejak dia datang ke dunia menyebut kita, selalu bilang anak-anakku. Barang siapa menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Waktu dia melayani kekasihku, sahabatku, saudara-saudaraku, baru setelah ada kumpulan orang-orang percaya, mereka menyebutnya Kristianus, Kristen.
orang yang gaya hidupnya seperti Kristus hidup. Jadi Kristen itu adalah sesungguhnya sebuah gaya hidup, bukan hanya aksesoris, tapi orang akan melihat kita dari kehidupan kita, oh dia pasti Kristen. Kenapa? Dari gaya hidupnya. Nah saudara, banyak orang kadang-kadang terkecoh. Mari kita belajar seperti inilah. Nah saudara, kendati demikian, fakta yang terjadi adalah banyak keretakan, kehancuran dalam sebuah hubungan, termasuk juga hubungan dalam keluarga Kristen. Adanya kecemburuan, adanya benci, ada dendam, ada konflik. Yang itu kan bukan hanya dilihat, merasakan oleh yang bersangkutan yang berkonflik, tapi orang-orang yang terdekat pun ikut merasakan dari konflik itu. Ya kalau di rumah tetangganya ada yang berantem terus, ribut terus, tetangganya juga pusing kan. Tiap hari dordar. Kalau kayak lagu dulu Sumbang itu ya, pagi dordar, siang dordar, ini dordar gitu ya. Saudara, kenapa? Karena itu pasti kita udah aduh. Apalagi kalau ada orang-orang terdekat, rasanya kan capek juga. Nah saudara perhatikan, ini adalah satu hal yang kalau ini terjadi, maka tentu kehidupan kita tidak bisa. Walaupun di rumahnya banyak salib, di mana-mana tergantung, tetapi tidak menunjukkan bahwa dia adalah orang Kristen. Itu yang saya makanya bilang, kenapa saya tidak begitu banyaknya tanda-tanda kekristenan di rumah. Karena saya khususnya, saya bilang saya bukan Kristen aksesoris. Kalau ditanya salibnya di mana? Salibnya ada di sini. Lebih baik salib di sini daripada salib hanya digantung, kadang-kadang kotor gak dibersihkan. Padahal salib itu maksudnya apa? Supaya ketika kita melihat salib, kita melihat kasih Kristus yang luar biasa. Kita melihat pengorbanan Yesus yang begitu hebat. Ada orang yang bersaksi, Pak saya kemarin mimpi bertemu dengan Tuhan. Wajah Tuhan Yesusnya kayak apa? Kayak yang tergantung di rumah itu. Itu benar Yesus kok. Kenapa? Jangan-jangan hanya bayang-bayangan saja. Itu alam bawah sadar. Kenapa tiap hari lihat itu terus, lama-lama mimpinya ketemu Yesus seperti itu. Sebab kalau Yesus lahirnya di Jawa pasti kayak Viko. Itu kan? Dan kalau Yesusnya, karena Yesus lahir di Yahudi, maka dia bentuknya begitu di gambarnya. Sebab Yesus belum ada yang foto di sana. Waktu Yesus siapa fotografernya? Nah saudara, itu belajar. Nah inilah maka kita belajar. Jadi kadang-kadang kalau kita nggak sadar bahwa kita menjadi surat pujian, bagaimana? Jangan kita kemudian tidak menjaga kekudusan. Ketika kita tidak menjaga kekudusan, maka itu jadi cerita kemana-mana. Kalau sudah jadi cerita, orang apa itu? Orang Kristen. Jemaat mana itu? GBI. Semua GBI kena. GBI mana itu? Aletea Tirta Kencana. Pendetanya siapa? Jadi kena juga semua. Kamu jemaat mana ya? Aletea Tirta. Waduh, saudara, itu kan tidak menjadi surat pujian. Tapi kalau kita menjadi surat pujian, kita secara otomatis kita juga akan menjadi cerita. Seorang penyuluh agama ngobrol dengan Pak De Joko di LP Narkotika. Dia bilang begini, dia cerita, oh saya itu sudah tahu ada dia, tapi belum pernah tahu orangnya, ngomong terus. Padahal saya ada di depannya. Sudah pernah bertemu belum? Ini loh pada dia orangnya. Waduh, saya bilang untung kamu ngomonginnya yang baik ya. Kalau ngomonginnya jelek gitu kan, saudara. Nah, biasanya keretakan atau kehancuran suatu hubungan rumah tangga Kristen itu karena kekudusan hidup tidak dijaga. Munculnya kecemburuan karena kekudusan hidup tidak dijaga, tidak lagi dipelihara dan tidak lagi dijunjung tinggi. Kalau ini hanya ceritanya, jangan mencemarkan tempat tidur. Tapi Alkitab mencatat, melihat dan mengingini aja itu sudah satu perzinahan. Nah saudara, janji nikah yang diikrarkan tidak lagi menjadi kekuatan. Padahal waktu nikah memang panjang sih janjinya sehingga sulit dihafal. Ya, panjang sekali kan. Harusnya janji nikah itu pendek saja. Aku mengasihi kau apa adanya. Tapi kalau pendek kok nggak lucu banget kayaknya ya. Cepet banget janjinya. Maka janji nikah itu panjang. Rita masih ingat? Hah? Apa? Gimana janjinya? Di hadapan Tuhan Yesus dan jemaatnya, aku menerima engkau sebagai suami yang diberikan Tuhan kepadamu. Itu baru kalimat pertama, panjang. Padahal intinya itu menerima apa adanya. Nah saudara kan, ini adalah banyak mengingkari janji. Nah, mari kita belajar nasihat untuk pentingnya memelihara kekudusan hidup dalam pernikahan terkait dengan apa? Dengan pengakuan iman orang-orang percaya.
Kata firman Tuhan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah, kalau Roh Allah tinggal di dalam hidup kita, kita menjadi baitnya Roh Kudus, bait Allah, maka secara otomatis kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah, Allah yang kudus yang tinggal di dalam hidup kita pasti juga akan menghasilkan kekudusan hidup di dalam hidup kita. Saudara, ini tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Nah, Allah itu adalah Allah yang kudus, maka Dia memanggil umatnya juga untuk hidup kudus secara otomatis. Begitu ada ini saluran listrik dari utamanya, kemudian disalurkan lewat saklar ke lampu ini, maka lampu juga mendapatkan saluran yang sama. Kenapa? Karena ada penghubung yang sama. Kalau diibaratkan kabel itu kekudusan, maka akan bisa nyambung. Tapi kalau kabel itu putus, tidak ada kekudusan, ini powernya, ini kekuatannya, energinya nggak akan bisa nyambung. Dicek, oh kabelnya putus, oh saklarnya putus. Mengapa? Tidak nyambung. Ada yang tidak beres dengan Tuhan, maka tidak menghasilkan terang. Nah, kalau kita manusia yang kata Yesus kata kamu ada terang dunia, kalau tidak menjadi terang berarti nggak ada yang tidak beres hubungan dengan Tuhan. Dan Allah mau kita betul-betul menjadi terang. Bagaimana caranya? Kita betul-betul menjadi baitnya Roh Kudus, di mana Roh Allah tinggal di dalam hidup kita. Otomatis dengan sendirinya kita mampu menjadi surat pujian, bukan karena kita hebat, tetapi karena Tuhan yang hebat yang ada di dalam kehidupan kita. Pada anak-anak yang retreat di sesi penyerahan hak, orang hebat adalah orang biasa yang dipanggil Tuhan yang hebat. Jadi orang hebat itu bukan orang yang hebat-hebat. Orang hebat adalah orang biasa yang dipanggil Tuhan yang hebat. Jadi yang hebatnya Tuhan yang memampukan kita menjadi hebat supaya Yesus dipermuliakan di dalam hidup kita. Yang terakhir saudara, yang sering kali kita sulit adalah belajar mencukupkan diri. Ayat yang kelima kita baca 2-3. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mengapa banyak orang kok tidak nyaman di dalam hidupnya? Karena dia nggak pernah merasa cukup di dalam hidupnya. Akibat dari tidak merasa cukup, maka dia tidak bisa bersyukur kepada Tuhan. Akibat tidak bisa bersyukur, dia akan khawatir terus dalam hidupnya. Saudara, gambaran orang yang bisa bersyukur dalam pewayangan itu Semar. Walaupun kulitnya hitam, ininya belenduk begitu, ya, tapi mukanya putih, bibirnya merah, dan setiap kemunculannya pasti diawali dengan tertawa. Itu Semar. Ya, gitu kan. Malam setiap tertawa ditirukan terus sampai ini. Saudara, itu Semar. Beda dengan Togok. Togok itu ngabdinya sama Bilung, iya kan? Bentuknya matanya begini, mulutnya ke atas begini. Gambaran dari orang dia sama, saudara, satu keluarga itu. Togok, Semar, Naroda, dan Betara Guru itu sama. Satu kerah dia, anaknya Sang Hyang Wenang. Saudara, tapi beda. Yang tiga tetap ada, tapi yang satu tidak ada. Mengapa? Gambaran dari orang yang gak bisa bersyukur, dia gak pernah bisa bersyukur, dan diberi terus mengeluh, akhirnya berontak, dan kemudian dia mengabdi saja kepada yang tidak jelas. Kerajaannya juga gak jelas, rajanya juga namanya Bilung, dan jarang pernah, hampir tidak pernah itu diungkapkan di pewayangan cerita tentang Bilung gitu ya, gak ada. Ya gak ada gak kok? Jarang banget ya. Ini dalam kan juga wayang orang gak ada. Ya kenapa Bilung kok di mana? Itu saudara, nama itu Arjuna yang bagus-bagus ya. Mulanya Ojoboyo Bilung ya. Nah, saudara, kenapa? Karena Tuhan bilang tegas di sini, jangan kita menjadi hamba uang. Yesus itu pernah mencontohkan sampai katakan, kamu tidak bisa mengabdi kepada dua tuan, Allah dan Mammon. Bayangkan Mammon ini disejajarkan dengan setan loh, dalam wujud uang. Kok Allah Yesus tidak bilang Allah dan setan? Enggak, sebab manusia kalau melihat setannya langsung pasti kabur, iya kan? Tapi berwujud dan setan itu dengan Mammon yang muncul, dengan yang daya tarik keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup, sehingga mengejarnya uang terus. Untuk mengejar uang dan materi kadang lupa kepada sang pemberi berkatnya.
bahwa memiliki Yesus itu segalanya. Belajar seperti Musa. Ketika Musa bilang, kamu berjalan saja, tanah perjanjian akan diberikan kepadamu, malaikat Tuhan akan menemani engkau, tetapi aku tidak pergi, kata Tuhan. Tapi Musa tetap memilih penyertaan Tuhan. Maka kata Musa kepada Allah, aku tidak akan pernah berjalan tanpa engkau berjalan bersamaku. Saudara, kenapa? Sebab bagi Musa, berjalan dengan Allah itu lebih penting daripada sekedar materi yang dibutuhkan. Nah, saudara dikasih di dalam Tuhan. Kenapa demikian? Karena ada janji Tuhan yang begitu hebat. Ayat mengatakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Dalam terjemahan aslinya, kata tidak ini tidak hanya diucapkan satu kali, tapi diucapkan berkali-kali sebagai bentuk penekanan. Aku sekali-kali tidak dan tidak akan meninggalkan engkau. Ini bentuk penekanan bahwa kepastian dari Tuhan, aku gak akan tinggalkan engkau. Kenapa kamu khawatir? Kenapa kamu takut? Bahkan ketika mungkin kita berada dalam kelelahan, Yesus bilang, aku sekali-kali tidak dan tidak akan meninggalkan engkau. Dan itu yang saya alami ketika sendiri di Kaliurang. Panitia inti akomodasinya sedang turun, saya ada sendiri. Tuhan tidak tinggalkan. Tiba-tiba ketika saya sedang ngecas sampai dibuka, ada WA, Abah saya bisa telepon gak? Akhirnya telepon, Abah sedang mengalami ini ya. Waduh Tuhan, dia memberitahu. Saya bilang yes, saya sedang mengalami. Abah minder ya? Iya. Bayangkan orang kaya saya kok bisa minder, kan kebangetan ya. Jujur memang, kenapa? Siapa yang gak minder? Kita harus menguasai medan. Dari mulai pegawai sipil, dari mulai tingkat pangkat paling rendah, pangkat yang paling tinggi. Dari prajurit yang baru masuk saja, pengawal Pak Prabowo, sampai kepada yang paling tinggi levelnya. Nah, kalau saya bicara untuk ini, nah yang ini kan gak masuk. Kalau bicara untuk golongan yang perwira tingginya, bagaimana untuk yang bawahnya? Itu minder, saudara. Jujur saya, orang kaya saya kok iso minder ya. Padahal kita geleleng. Aslinya orang ketoke kan. Tapi minder juga. Ternyata dia apa minder ya. Iya, sedang doa, ayo kita berdoa. Ayo kita doa. Tuh telinganya dipegang apa? Matanya dipegang apa? Keluar bukan jendela. Dia bilang, oh Tuhan, bersyukur. Artinya apa? Tuhan tidak meninggalkan. Janjinya bilang, aku sekali-kali tidak. Memang tidak hadir Tuhan di hadapan saya. Ternyata ada orang yang memperhatikan Tuhan. Mungkin siapa yang menggerakkan dia telepon saya? Tuhan. Tiba-tiba WA, Abang saya bisa telepon. Ini luar biasa. Dan jauh dari Cirebon, berdoa buat yang di Jogja. Ini hebat Tuhannya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, mari kita baca 2-3. Belajar untuk mencukupkan diri dengan segala berkat Tuhan yang kita terima dalam hidup. Berarti kita sedang belajar untuk percaya hidup pada tuntunan dan pemeliharaan Tuhan, sumber berkat itu. Nah, saudara, kita tidak sadar, dan Allah yang dalam Yesus Kristus adalah Allah Bapa kita yang tidak pernah meninggalkan kita. Nah, saudara, mari kita belajar mensyukuri ini. Itulah sebabnya kita belajar baca coba kalimat yang tebal ini 2-3. Itu sebabnya meskipun keadaan di sekitar kita sepertinya tidak memberi harapan yang lebih baik, kesulitan silih berganti terjadi, tapi Allah yang tidak berubah itu akan setia menolong hidup ini keluar dari semua kesulitan dan tantangan hidup. Seorang ibu yang dapat berita anaknya tiba-tiba di sana tidak bangun, lalu suaminya, tenang sajalah, gak apa-apa, baru saja panasnya. Tapi begitu adiknya datang, ternyata panasnya sudah jam 4 dan sudah seminggu. Gak datangi, dia menangis. Kenapa? Anak saya Bapak. Rasanya bagaimana? Dia ada di Jogja, anaknya ada di Jakarta dalam keadaan terkapar. Saya bilang, Tuhan pasti tolong. Ayo kita berdoa. Dan ternyata dokter sudah menunggu anak itu. Begitu tadi pulang, bagaimana anakmu? Puji Tuhan apa? Sudah dalam keadaan baik. Saudara perhatikan, kuasa doa penyertaan itu begitu hebat. Yang penting adalah belajar untuk menyukupkan diri. Nah, saudara kasih, mari kita belajar baca 2-3. Manakala kita belajar mencukupkan diri dengan segala berkat yang kita terima dalam hidup hari ini, saat itu pula kita sedang hidup dalam penyerahan total akan bimbingan dan pemeliharaan Tuhan di hari
esok. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau nikmati kasih Allah bekerja di dalam kehidupan kita. Kasih Allah indah dalam hidup. Kita akan berturut-turut nyanyikan pujian ini menjadi iman kita, keyakinan kita di hadapan Tuhan. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Hanya orang yang menikmati kasih Yesus lah yang bisa menikmati di dalam kehidupan ini. Dan jiwaku ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus, mari kita berdiri bersama-sama. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membawa hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus mengembang hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Tuhan Yesus, ini hidup kami. Kami rindu di sepanjang hidup kami menjadi surat pujian Tuhan. Dan kami belajar dari Ibrani pasal 13 ini. Biarlah kami belajar untuk memelihara kasih persaudaraan. Mungkin kami diperhadapkan dengan orang-orang yang menjengkelkan kami, tapi itulah waktunya untuk kami menunjukkan kasih-Mu kepada mereka, Tuhan, melalui hidup kami. Kami belajar untuk mampu membagi berkat dan menjadi berkat. Kami belajar untuk menjaga kekudusan. Dan kami belajar terus, Tuhan, untuk mencukupkan apa yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami mampu mengucap syukur kepada-Mu, Tuhan. Dan kami percaya di dalam pengucapan syukurlah kuasa-Mu boleh sempurna atas hidup kami. Ketika mereka kekurangan roti, 5.000 orang laki-laki, belum wanita dan anak-anak, Yesus mengucap syukur. Itu adalah satu teladan bagi kami. Bukan hanya cukup buat makan mereka, tapi ada sisa yang Tuhan berikan untuk cadangan berikutnya. Inilah hidup kami, Tuhan. Kau tahu betul apa yang menjadi pergumulan kami. Dan biarlah kami pulang dari tempat ini dengan menikmati anugerah Allah. Kami terus bersekutu dengan Tuhan Yesus, segalanya bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Acara gereja sepanjang minggu ini, Tuhan, Kau tolong dan berkati semua. Terima kasih, kami hendak memberikan korban persembahan. Kuduskan persembahan kami menjadi persembahan yang indah di hadapan Allah. Kami bersyukur dan kami siap diberkati Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Mulai sore ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan berkati. Silakan duduk dan berkorban persembahan. Ada beberapa agenda minggu ini, saudara. Hari Senin sore saya akan bertemu dengan mantan-mantan anggota DPRD di DIY. Nanti di Gedung Kuning sekitar 10 orang kami akan bertemu untuk berbicara bagaimana bangsa ini ke depan, khususnya di Jakarta.
hari Selasa memang saya dan tim akan pergi ke Salatiga untuk mempersiapkan Jogja menjadi BPD sendiri. Rabu ada Persetia, hybrid di sini dan juga di Sumber Kepadaya. Lalu kemudian hari Kamis acaranya apa? Hari Jumat saya akan ke Sukabumi untuk melayani di Sukabumi, dan doakan untuk persiapan di minggu-minggu berikutnya untuk pernikahan Brian. Tanggal 19 ada ibadah di rumah, tanggal 22 ada pernikahan, tidak banyak yang diundang, hanya tim pelayan saja dan beberapa 2 orang saksi yang akan hadir. Yang lain mungkin bisa hadir di ibadah di rumah hari Rabunya. Lalu kemudian sebelum itu tanggal 20 saya akan memimpin audiensi dari Pewarna Nasional bersama dengan Wakil Bupati Sleman. Jadi bersyukur orang Bantul bisa aktif di Sleman, ini kemurahan Tuhan. Doakan buat Sabtunya yang rencana ke Manado karena harga tiketnya belum mendarat sampai hari ini. Biarlah Tuhan tolong semuanya. Tuhan Yesus memberkati.